Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transformasi, yang biasanya kita sebut dengan transformasi geometri. Apa transformasi geometri itu? Transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal X, Y ke posisi lain X aksen, Y aksen. Pada transformasi geometri yang akan kita bicarakan atau kita pelajari ada 4 macam transformasi, yaitu 1. Refleksi atau pencerminan. 2. Translasi atau pergeseran. 3. Rotasi atau perputaran. Sedangkan yang keempat, dilatasi atau perkalian. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan suatu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik yang dipindahkan. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan antara lain sebagai berikut. 1. Bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Jadi bentuk dan ukurannya sama. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda asli ke cermin. Yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Jika diketahui sebarang titik dengan koordinat X, Y pada bidang kartesius, maka koordinat bayangan hasil pencerminan dapat dilihat pada tabel berikut. 1. Pencerminan terhadap sumbu X, titik koordinat bayangannya adalah X, negatif Y. 2. Pencerminan terhadap sumbu Y, titik koordinat bayangannya adalah negatif X, Y. 3. Pencerminan terhadap titik asal O atau 0,0, titik koordinat bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, titik koordinat bayangannya adalah Y, X. 5. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, titik koordinat bayangannya adalah negatif Y, negatif X. 6. Garis Y sama dengan H, titik koordinat bayangannya X, 2H dikurangi Y. Sedangkan pencerminan terhadap garis X sama dengan K, titik koordinat bayangannya adalah 2K dikurangi X, Y. Itu tadi adalah rumus-rumus tentang pencerminan. Marilah kita bahas tentang contoh soal refleksinya. 1. Bayangan titik P negatif 4,5 oleh refleksi terhadap sumbu Y adalah titik-titik. Pada soal ini, kalian bisa mengerjakan dengan dua cara. Yang satu dengan gambar atau grafik,
yang kedua dengan rumus. Yang paling mudah memang dengan grafik. Tinggal kita menghitung jaraknya saja. Tapi pada grafik kalian harus siapkan papan koordinat kartesiusnya atau buku streamingnya. Dari jawaban soal tersebut, kalau digambar, setelah kalian siapkan papan koordinat, kemudian letakkanlah titik P pada negatif 4,5. Hitung jaraknya terhadap sumbu Y, baru kalian ke samping mendapatkan bayangannya yaitu P aksen 4,5. Jika kita kerjakan tidak dengan gambar, maka kita harus menggunakan rumus. Setiap kali mau mengerjakan soal, rumusnya tulis dulu. P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y didapat P aksen dengan koordinat negatif X, Y. P negatif 4,5 dicerminkan terhadap sumbu Y. P aksennya adalah 4,5. Untuk contoh soal yang dicerminkan terhadap sumbu X, caranya sama seperti sumbu Y tadi. Silakan dibuat sendiri. Contoh yang kedua adalah, jika titik A dengan koordinat 2,3, tentukanlah koordinat A aksen bila dicerminkan terhadap titik O atau titik asal 0,0. Seperti tadi, jika digambar silakan siapkan papan koordinatnya, kemudian gambarlah posisi A, A2,3. Kemudian tarik garis ke titik asal, lurus ke bawah sehingga didapat A aksen negatif 2, negatif 3. Jaraknya sama antara titik asal dan bayangannya. Jika dengan rumus seperti tadi, kalian harus tulis dulu rumusnya. P, X, Y dicerminkan terhadap titik asal didapat P aksen negatif X, negatif Y. Maka A 2,3 dicerminkan terhadap titik asal didapat A aksen negatif 2, negatif 3. Bagaimana anak-anak, paham? Contoh soal berikutnya adalah jika yang kita cerminkan adalah suatu bangun datar, yaitu segi 4 ABC dengan titik sudutnya di A 2,2, B 7,3, 7,4, C 9, negatif 2, dan D 3, negatif 1. Perintahnya, tentukan koordinat bayangannya terhadap sumbu X. Seperti tadi, kalian tulis rumusnya dulu. P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X didapat P aksen X, negatif Y. Maka koordinat bayangannya adalah A 2,2 dicerminkan terhadap sumbu X didapat A aksen 2, negatif 2. B 7,4 didapat B aksen 7, negatif 4. C 9, negatif 2 didapat C aksen 9,2. D 3, negatif 1 didapat D aksen 3,1. Contoh soal berikutnya berupa persamaan garis. Persamaan garis Y sama dengan 2X ditambah 3 dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Tentukan persamaan dari bayangannya. Rumus A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 didapat A aksen
2H dikurangi X, Y. A aksen sama dengan 2 kali 2 dikurangi X sama dengan Y. Didapat 4 dikurangi X, Y. Kemudian nilai X ini, nilai 4 dikurangi X, kalian masukkan ke persamaannya. Menjadi Y sama dengan 2X ditambah 3. Y aksen sama dengan 2 dalam kurung 4 dikurangi X kurung tutup ditambah 3. Sama dengan 8 dikurangi 2X ditambah 3. Y aksen sama dengan negatif 2X ditambah 11. Demikian untuk soal persamaan garisnya. Demikian tadi tentang pembahasan materi transformasi bagian pertama, yaitu refleksi. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.